Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik cermat, apa kabar? Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Kali ini, kakak akan menyampaikan video pembelajaran kelas 6, tema 2, dengan judul Persatuan dalam Perbedaan, bagian subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, bersama kakak, Anggita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, adik-adik cermat, tadi merupakan suara dari salah satu bapak proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan itu mempunyai makna penting bagi bangsa Indonesia. Apa saja makna proklamasi kemerdekaan itu? Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, makna yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Indonesia memberi pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, memiliki martabat, dan merupakan negara yang mandiri. Makna yang keempat adalah sebagai perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan makna yang terakhir adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Karena begitu pentingnya proklamasi kemerdekaan, maka mari kita sama-sama menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif ya adik-adik cermat. Peta pikiran. Apa itu peta pikiran ya? Peta pikiran merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan kemudian dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Peta pikiran menggunakan kata tanya 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Agar adik-adik cermat paham bagaimana mengubah informasi dalam suatu bacaan atau suatu teks ke dalam peta pikiran, maka adik-adik cermat baca teks berikut. Adik-adik cermat bisa tekan tombol pause agar dapat membaca teks berikut ya. Setelah adik-adik cermat membaca teks tersebut, marilah kita sama-sama memasukkan informasi dari teks tersebut ke dalam peta pikiran berikut. Kurang lebih, tampilan peta pikirannya seperti ini adik-adik. Judul dari teksnya kita taruh di tengah.
Judulnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tadi sudah kakak jelaskan di awal bahwa peta pikiran menggunakan kata tanya 5W1H, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita buat pertanyaan dari teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kata tanya yang pertama adalah apa. Apa yang memicu kemerdekaan Indonesia? Selanjutnya, mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi dibacakan? Dan yang terakhir, di mana teks proklamasi dibacakan? Mari kita bersama-sama jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya adik-adik cermat. Yang pertama adalah, apa yang memicu kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dipicu oleh Jepang yang menyerah kepada sekutu karena bom Hiroshima, Nagasaki. Mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dijadikan kesempatan oleh Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Selanjutnya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kapan teks proklamasi dibacakan? Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00. Yang terakhir, di mana teks proklamasi dibacakan? Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kurang lebih seperti inilah cara menggunakan peta pikiran. Semoga adik-adik paham ya bagaimana menggunakan peta pikiran. Adik-adik cermat, kira-kira nama tanaman ini apa ya? Ya, betul. Tanaman ini bernama bunga teratai. Berikut adalah beberapa fakta mengenai bunga teratai. Yang pertama adalah, tanaman ini tumbuh di air. Yang kedua, bunga teratai akarnya terletak di bawah air agar dapat menyesuaikan diri. Yang ketiga, daunnya tumbuh menjalar agar dapat mengapung di air. Yang keempat, daun teratai berbentuk bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai juga memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Dan yang terakhir adalah, bunga teratai mempunyai batang berongga. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih dapat bernafas. Tiap tumbuhan akan beradaptasi dengan lingkungan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah
ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu, yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 5, yaitu hidrofit, higrofit, xerofit, halofit, dan mesofit. Simak penjelasan kakak berikut ini ya. Hidrofit. Hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya berada di permukaan air, yang memiliki ciri-ciri terapung di atas air, batang atau daunnya berongga, memiliki akar kecil dan berada di air, daunnya lebar. Contoh tumbuhan yang termasuk hidrofit adalah eceng gondok, teratai, kangkung air. Selanjutnya adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab, yang memiliki ciri-ciri daun lebar dan tipis, memiliki banyak stomata pada daunnya, batang tidak tampak atau berada di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang termasuk higrofit adalah tumbuhan paku, daun ungu, lumut. Xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lingkungan yang kering, yang memiliki ciri-ciri daunnya tebal dan terkadang memiliki duri. Permukaan daunnya dilapisi oleh kutikula atau lapisan lilin. Memiliki batang yang tebal dan memiliki akar yang panjang. Contoh tumbuhan yang termasuk xerofit adalah lidah buaya, kaktus, lidah mertua. Selanjutnya adalah halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang asin atau di daerah pantai atau laut, yang memiliki ciri-ciri akarnya sangat kuat, akarnya tertanam di dalam air dan ada yang di permukaan air. Separuh badannya biasanya tergenang di air. Contoh tanaman yang termasuk tumbuhan halofit adalah Salicornia europea, Armeria maritima, mangrove. Dan yang terakhir adalah mesofit. Mesofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Ciri-cirinya adalah akarnya tumbuh pesat dan bercabang, daun tipis dan lebar, stomata terletak di bawah daun. Contoh tanaman mesofit antara lain pohon mangga, pohon pisang, pohon pepaya. Adik-adik cermat, pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Adik-adik cermat, amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut ya. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat perbedaan yang terjadi di masyarakat. Walaupun berbeda, mereka tetap hidup rukun. Karena perbedaan tidak menghalangi persatuan. Justru dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh penari
dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah vertikal atau lurus, 2, diagonal, dan yang ketiga, melengkung. Kakak akan menjelaskan pola lantai vertikal atau lurus terlebih dahulu. Pola lantai vertikal atau lurus tujuannya adalah memberi kesan sederhana tetapi kuat. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal antara lain tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Selanjutnya adalah pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal, para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai diagonal antara lain tari Gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Dan yang terakhir adalah pola lantai melengkung. Pola lantai melengkung yaitu pola yang membentuk lingkaran agar memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai melengkung antara lain tari Mak Badang yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai yang berasal dari Sumatera Barat. Agar adik-adik semakin paham, maka adik-adik kerjakan latihan yang terdapat di halaman 6, 10, 21, 24, 27, 34, 35, dan 41. Selamat mengerjakan adik-adik cermat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari kakak kali ini. Semoga ilmu yang kakak sampaikan kali ini bermanfaat bagi adik-adik cermat. Kakak meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan di video ini. Tetap sehat, tetap semangat ya adik-adik cermat. Sampai jumpa. Wassalam adik-adik cermat.